copy aja semua, terus di Google Translate tahu maksudnya itu Bapak Ibu, tidaklah sulit ya. Ini namanya author guidance. Kemudian fokus and atau batasan keilmuannya apa yang bisa diterima di jurnal ini. Nah, ini ada namanya fokus dan scope ya. Ilmu apa saja yang bisa masuk, kita klik saja fokus dan scope, diklik begitu muncul di sini contohnya human resource management, behavior, jadi pelaku apa ini pas ini perilaku organisasi, ini nomornya ini mau apa Bapak Ibu, berarti bisa dipakai. Mau yang manajemen boleh, mau strategi boleh, strategi manajemen terkait dengan perilaku boleh, silakan saja, enggak apa-apa ya. Nah, ini sudah ada panduannya. Terus Pak, contoh formatnya yang mana? Contoh format penulisannya. Nah, biasanya kan siapapun selalu bertanya itu, baik peneliti muda, peneliti tua, peneliti sangat senior, itu nanya. Contohnya mana? Artikelnya mana? Sehingga kami bisa sesuai. Nah, ini ada namanya artikel template ya. Bapak Ibu, ada artikel template, itu biasanya filenya adalah file dokumen atau doc ya. Diklik saja nanti diunduh. Nah, betul. Nah, ini sebagai contoh supaya Bapak Ibu nanti tahu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk yang JKBM. JKBM. Yang lain bagaimana? Ya, pasti modelnya beda-beda. Silakan nanti dicek. Nah, ini formatnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini JKBM seperti ini. Diikuti saja. Ini ikuti saja. Caranya supaya pas posisinya nanti Bapak Ibu membuatnya nanti di Word biasa saja, nanti di copy pelan-pelan dari mulai judul, kalau udah jadi judulnya apa. Di sini kita misalkan saya download ya Bapak Ibu ya, kita download supaya saya bisa lebih jauh menjelaskan. Saya download dulu, mana nih posisinya, simpan. Nah, ini simpan Google dokumen. Nah, loh, nggak keluar. Oh, salah ya. Di download mana nih download ya? Download bagi, oh ini dia. Ini di download dulu Bapak Ibu. Nah, ini ada. Jadi template-nya di download dulu. Ya, ini saya download doc aja nih, dokumen. Supaya saya juga punya gitu. Terus setelah di download template-nya atau model contohnya, tentu Bapak Ibu nanya lagi, yang mana contoh artikelnya yang sudah jadi. Nah, itu biasa muncul pertanyaan seperti itu. Nah, di layar ini ada tulisan misalkan current dan arsip. Kalau current ini yang sekarang, kalau arsip berarti arsip, artinya yang sudah terbit beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau contoh yang sudah terbit di jurnal ini, klik aja current ya, atau di arsip. Nah, ini contohnya yang sudah terbit ya, contoh yang sudah terbit. Kita ambil yang bahasa Indonesia. Nah, ini yang bahasa Indonesia. Keunggulan bersaing, aliansi, strategi, dan manajemen pengetahuan sebuah kerangka konseptual. Atau di sini yang lainnya, nih pengembangan bisnis toko kue dengan pendekatan analisis SWOT dan analisis perspektif, ini misalnya. Ini contoh yang sudah jadi. Kalau mau ambil contohnya, di-download saja Bapak Ibu. Nah, di-download begitu supaya tahu isinya apa, modelnya. Nah, diikuti nanti. Template-nya sudah ada, contoh yang sudah jadi juga sudah ada dan bisa di-download secara gratis. Kemudian Bapak Ibu buat urut-urutannya model seperti itu ya. Tadi sudah jelas, kemudian di contoh juga sudah jelas. Mudah-mudahan tidak mempersulit modelnya seperti apa ya. Bapak Ibu sudah
bisa mengikuti. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contoh yang sudah terbit. Susunannya itu di atas itu judul bahasa Indonesia, bawahnya judul bahasa Inggris, terus penulis 1, 2, 3, ya, dan seterusnya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kemudian ada pendahuluan. Setelah itu apalagi kita cek ada metode penelitian. Kemudian ada lagi namanya hasil dan pembahasan. Nah, itu tergantung apa yang mau dibahas. Setelah itu, setelah hasil dan pembahasan, apalagi contoh sini, penentuan gambar enggak. Iya. Nah, itu contohnya Bapak Ibu ya. Ini contoh yang sudah jadi. Kemudian simpulan, terus daftar pustaka. Itu contoh untuk di artikel itu atau jurnal itu. Yang lain tentu ada juga modelnya. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ditanyakan. Intinya di artikel ini sudah petunjuknya sudah ada semua, ya, sudah ada semua. Tinggal Bapak Ibu izin Pak. membuka. Ya, silakan. Pak, ini berarti Silakan. artikelnya, ya Pak, izin Pak. Berarti artikel maksudnya kita riset berarti itu ya Pak ya? Baik pustaka saja, Pak. Ini kan Oh, kayak ini boleh ya? analisa sesuatu di Siap. pustaka itu. Baik pustaka aja Pak, siap. Soalnya kalau tadi kan ada Iya. riset juga, metode penelitian. Ini riset juga. Oh, berarti boleh Pak ya? Siap, oke. Iya, kecil-kecilan aja, nggak usah ini, nggak usah terlalu yang terlalu sulit, tidak. Kecil-kecilan saja, baik pustaka atau namanya SLR. Izin Pak, jadi ini nggak perlu studi kasus ya Pak ya? Nggak harus ada studi kasusnya Pak? Kalau studi pustaka ya kasusnya ya dari literatur-literatur yang ada itu. Ya kan ada, misal tadi kan ada contoh nih kan, contoh nih, contoh yang agak lebih gampang saya jelaskan ya, sebentar. Nah ini, keunggulan bersaing, aliansi strategis, dan manajemen pengetahuan. Sebuah kerangka konsep ini kan dari teori, dari pustaka nih. Artinya studinya studi kepustakaan Bapak Ibu. Nah, kalau mau tahu ya tinggal klik aja PDF-nya nih Bapak Ibu. Supaya tahu, diklik PDF-nya supaya terbuka. Nah, kita lihat di sini, ntar Bapak Ibu ya dia biar terbuka dulu. Jadi studinya studi pustaka Bapak Ibu. Studi pustaka ini. Nah, ini studi pustaka semua. Nah, kalau contohnya sudah ada, tinggal Bapak Ibu mana yang paling enak mau diangkat menjadi suatu tulisan. Itu. Ini studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metode SLR, Systematic Literature Review. Bahasa di kita studi pustaka. Nah, studi literasi Pak ya? Ya, literasi. Pak, izin Pak, boleh Bapak jelaskan dari awal gini Pak, mau mendaftar tadi itu yang agak rumit kayak Pak. Bisa Pak ulangi Pak? Mendaftar apanya itu ya Pak ya, mohon maaf. Iya, terus membayarnya gimana caranya gitu Pak, karena belum pernah, kalau saya pribadi belum pernah Pak, memang ini seumur umur nih. Oh baik, nah, saya ini harus dijawab dengan real Bapak Ibu, ini nggak boleh teori tapi harus nyata. Baik, ada pertanyaan Pak, nanti bayar bagaimana? Nah, kalau bayar ke saya langsung aja Pak, karena bukan bayar ke saya masalahnya Pak. Enggak. Karena bukan bayar ke saya, jadi Bapak Ibu harus masuk ke dalam jurnal ini. Baik. Nah, di sini ada namanya nanti submit Bapak Ibu ya. Submit, saya tak cari dulu. Tak masuk. Fokus, editor, review, kontak, publikasi etik, author, visitor, statistik, copy, indeks. Nah, berarti nanti Bapak Ibu kalau mau masuk, nih ada semuanya jurnal, ada menu namanya submit.
Cuman letaknya ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang sedikit tersembunyi. Dicari saja nanti ketemu. Kalau ada nanti misalkan kayak gini kan ada current, ada arsip, tapi nggak ada tanda segitiga kecil begini. Kalau ada tanda segitiga kecil begini, berarti di dalamnya masih ada perintah. Nah ini contohnya ada submission, ya. Submission ini kita klik aja. Nah di sini Bapak Ibu. Nah di sini Bapak kan login atau registrasi. Kalau belum punya akunnya di sini Bapak tentu registrasi, kan begitu. Nah, kalau registrasi ya diklik aja registrasi, kita misalkan kita daftar gitu. Nah, misalkan nama siapa, panggilannya bagaimana, afiliasi Universitas Lancang Kuning, negara Indonesia, email yang berlaku, username buat aja sendiri namanya siapa, passwordnya bagaimana. Nah, terus di sini klik semuanya. Pak, bentar Pak. Ya. Pak, izin Pak, bentar Pak. Email tuh pasti biasanya lah jarang bisa pakai Gmail tuh Pak. Biasanya kan email private, email mungkin, apakah Gmail bisa gitu Pak? Bisa, email Oh bisa ya? Iya. Bisa. Soal gini pernah saya daftar tapi yang bukan untuk ke jurnal lah, biar bisa kita akses jurnal. Mereka tidak, jadi terpaksa saya pakai email kantor karena Gmail nggak terima. Kalau ini boleh ya Pak ya? Gmail boleh ya? Boleh. Siap. Jadi misalkan ini namanya Bambang ya kan, panggilannya Bambang Superno misalkan, panggilannya Bambang, afiliasinya Universitas yang Kuning, negara Indonesia. Kelihatan Pak ya di layar Pak ya? Nah, kelihatan. Kelihatan Pak. Nah, terus saya di situ loginnya dengan email saya. Nah, email saya apa namanya, usernya saya buat misalkan BS misalkan, passwordnya 12345 dan seterusnya misalkan. Terus saya klik semua ini. Nah, ini diklik. Terus saya bukan robot, klik. Nanti apa sih itu perintahnya, terus registrasi. Setelah registrasi baru Bapak login. Ini ada pilihannya login. Itu Bapak Ibu ya. Nanti login itu terakhir. Nah, kalau misalkan kita kelompoknya Pak Sopo lagi. Pak Fauzi sudah selesai misalkan. Tinggal hubungi saya saja, Pak, saya sudah selesai. Nah, terus sebelum Bapak Ibu, sebelum disubmit, itu saya periksa dulu. Saya ngikuti pedoman ini juga. Apakah penulisannya sudah sesuai, hurufnya, tata letaknya, dan seterusnya. Saya pakai panduan ini. Kalau saya nilai nanti sudah saya nyatakan layak, saya kasih tahu Pak Fauzi dan timnya, Pak Fauzi, ini sudah saya edit, sudah saya perbaiki, sudah memenuhi kelayakan untuk submit. Nah, saya kembalikan ke Pak Fauzi, terus saya dengan Pak Fauzi beserta tim menggunakan Google Meet untuk submit. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri. Misalkan Pak Fauzi di Duma ini, Pak kami udah siap. Nah teman yang lain udah siap. Anggaplah belajar hanya bertiga. Karena mau submit kan nggak bisa bareng-bareng gitu ya. Mau submit, terus ada yang lain, Pak saya mau ikut Pak, ikut lihat submit bagaimana caranya. Ya silakan, enggak apa-apa. Tapi yang utama 3 orang tadi gitu loh. Misalkan Pak Fauzi dengan Ibu Vivi bersama Pak Agustiar. Nah bertiga nih ikut gitu loh. Ikut sehingga saya pelan-pelan menjelaskannya, pelan-pelan sampai berhasil. Tahap demi tahap, langkah demi langkah. Nah, muncul pertanyaan, Pak kapan bayar? Nanti Pak Fauzi. Kalau artikelnya itu sudah direview oleh reviewer, ahlinya ahli di sana, terus ahlinya itu mengatakan ini sudah layak, sudah memenuhi persyaratan. Nah kan terus kita diinformasikan, saudara autor artikel Anda memenuhi kriteria untuk kami terbitkan pada periode ini nomor sekian. Untuk itu saudara diminta untuk menyelesaikan administrasi keuangan. Sudah ada sih nomor rekeningnya Pak. Sebesar yang sudah ada di sini. Kalau di sini kita lihat di sini namanya APC. Kita cek. Nah ini ada mana ya, kita cek ya. Di sini bisa cari Pak. APC sini kali ya. APC Open Access Public Ethics Visitor.
Nah, coba di author nih ada nggak ya? Kita cek di author. Jadi bayarnya kapan? Nanti kalau mereka memberitahu. Atau nanti kalau ada referensi, kalau ada perbaikan mereka juga kasih tahu gitu loh. Semuanya berkomunikasi via email. Oh, di sini nggak kelihatan. Nggak kelihatan di sini. Kita cek publikasi etik, author nggak ada, visitor statistik. Izin Pak, kalau seandainya refernya ditolak gimana Pak? Oh, di reject. Berarti sebelum disubmit ya, itu saya periksa dulu. Saya periksa mana yang perlu saya perbaiki dulu sehingga nanti saya mengatakan ini layak dan memenuhi syarat untuk disubmit. Nah, silakanlah dilakukan submit itu. Tapi kalau belum saya nyatakan layak ya jangan disubmit dulu gitu loh. Nanti kalau dikirim begitu saja kan belum saya koreksi, belum saya perbaiki. Nah, saya khawatir malah nanti ditolak nanti kalau tidak diperbaiki dulu. Gitu Bapak Ibu ya. Ini ada nih bahasa Indonesia nih guide-nya. Itu ada, tinggal klik aja. Muncul bahasa Indonesianya. Oh, ini template-nya. Nah, nih. Ada semua. Ada nggak sini angka-angkanya disebutkan? 5. Nah, ini ada yang bahasa Indonesia enak ini. Nah, ada sini semua. Nah, ini contohnya. Cuman biaya nggak disebutkan di sini. Cara saya itu Bapak Ibu ya, kalau untuk bayar-membayar nanti pada saat sudah saya nyatakan itu layak, sudah memenuhi persyaratan jurnal yang dituju, nah monggo saja Bapak Ibu submit gitu loh. Kalau belum ya tunggu dulu, saya periksa dulu gitu. Jadi Pak, kalau seandainya jurnal kita itu sudah dipublish, itu baru lapor ke Bapak lagi ya Pak ya, untuk nilainya atau gimana nih Pak? Nanti begini, kita misalkan kelompoknya kan ada katakanlah Pak Fauzi, Bu Vivi, Pak Agus kan begitu. Bertiga ini tentu bekerja sama, ya bekerja sama menyiapkan dan lain sebagainya. Nah, nanti penulis keempatnya itu saya. Kenapa saya penulis keempat? Karena saya harus memeriksa dari awal A sampai Z. Gitu. Saya penulis keempat. Itu makanya ketika sudah saya nyatakan layak, saya ajari lagi untuk kelompok Pak Fauzi, Pak Agus, sama Pak Bu Vivi untuk melakukan submission. Jadi tidak saya lepas. Loh, kenapa harus saya dampingi, saya ajari sampai selesai? Supaya nanti pada suatu hari kalau ingin melakukan sendiri sudah tahu caranya. Gitu. Jadi cukup sekali, nanti selanjutnya berulang-ulang tinggal dilakukan. Gitu. Karena pada saat membuat pertama itu, setiap langkah kan bisa di-screenshot. Langkah pertama di-screenshot, langkah kedua, langkah ketiga, sampai langkah terakhir. Karena semuanya caranya sama. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi walaupun kelompoknya kita misalkan Pak Fauzi, Pak Agus, sama Ibu Vivi, tapi tetap saya harus bekerja memeriksa itu. Makanya saya sebagai penulis yang keempat, namanya reviewer internal. Gitu. Internal yang mana? Kita bertiga, Bapak Ibu bertiga dengan saya periksa dulu. Nanti kalau sudah kita kirim ke jurnal itu, tentu yang mereview adalah eksternal. Kita nggak tahu siapa orangnya. Pertanyaan, Pak, kalau ada kesalahan dan lain sebagainya, mereka akan menginformasikan jika belum sesuai atau perlu perbaikan, mereka menginformasikan ke penulis. Di dalam artikel itu nanti ada emailnya Bu Vivi, emailnya Pak Fauzi, emailnya Pak Agus Tiar, dan juga email saya. Maka keempat-empatnya ini mendapat forward yang sama. Gitu. Ya. Jadi enak, begitu dikasih tahu ya semuanya tahu semua. Kalau misalkan disuruh bayar, ya keempat-empatnya juga udah tahu gitu loh. Kalau misalkan tadi 600.000 disuruh bayar, ya 200 selesai. Ibu Vivi 200, Pak Fauzi 200, Pak Agus 200. Selesai dibayar gitu.
Kapan? Setelah ada pemberitahuan. Namanya LOE. LOE itu surat pemberitahuan untuk diterbitkan. Syaratnya sebelum diterbitkan dibayar dulu. Dan harus tepat waktu. Kalau mereka mintanya paling lambat adalah hari ini jam 12 malam misalkan. Ya langsung diselesaikan aja hari ini jam 12 malam gitu loh. Karena mereka antrinya sangat banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita nggak tepat waktu, misalkan harus antrian kita nomor 4, kita nggak tepat waktu, itu gunanya semua dapat email itu. Kalau nggak tepat waktu bagaimana Pak? Kita antrian ke-4 minggir, masuk antrian ke-5 naik. Nah, dengan adanya ke-4-4-nya dapat email, tentu saling mengingatkan. Kalau misalkan nggak bisa komunikasi, sudah diselesaikan dulu misalkan Pak Agus. Pak Agus menyelesaikan dulu, bayar 600. Kan saya pantau ini. Nah, tinggal nanti besok Pak Fauzi tolong itu kasih Pak Agus sudah dibayar duluan pakai uang beliau gitu kan. Bu Vivi tolong ke Pak Agus itu sudah pakai uang beliau. Selesai. Itu teknisnya seperti itu. Makanya ketika di email penulisnya semuanya dapat informasi. Jadi saling mengingatkan. Begitu jawaban saya Pak Fauzi dan jawaban saya Ibu Vivi. Terima kasih Pak. Begini pertanyaan dari teman-teman. Pak, kami konsultasi bagaimana? Nah, konsultasi sama saya boleh dimulai hanya latar belakang saja. Atau boleh mulai dari judul. Boleh. Ya. Sering konsultasi tapi lewat WA ya. Caranya gini Bapak Ibu. Pak Fauzi, Pak Agustiar, sama Bu Vivi, satu grup ini misalkan. Jadi dibuat grup, kemudian di situ juga ada saya. Jadi waktu konsultasi, misalkan Pak Fauzi ada kendala, dikirim ke grup, saya bisa baca, tiga-tiganya bisa baca, berempat bisa baca. Nah gitu. Terus misalkan Pak Teguh dengan Pak Ruli dan Pak Prema misalkan, juga sama. Sehingga setiap waktu ada bimbingan gitu loh. Ada bimbingan. Tidak dilepas dari judul dan seterusnya bisa diperbaiki gitu ya sampai nanti terakhir selesai gitu. Kira-kira itu jawaban saya. Jadi dimulai dari judul konsultasi sedikit demi sedikit saja terus berjalan. Itu Bapak Ibu. Izin Pak mau bertanya. Silakan Pak Prema. Untuk registrasi awal cukup satu orang saja atau memang harus tiga-tiganya kita registrasi Pak? Cukup satu saja. Cukup satu saja ya. Karena registrasi hanya dibutuhkan satu email. Namun di papernya nanti, di artikelnya nanti email 4-4-nya muncul. Jadi yang penting diwakili dari 4 itu salah satu mewakilinya. Karena di papernya sudah tertulis ke-4-4-nya namanya lengkap dan ke-4-4-nya emailnya lengkap. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin kalau secara teknis nanti ketika nyusun kami akan banyak bertanya ya Pak Bambang. Kalau sekarang mungkin masih aman sih. Iya, masih belum terbayang Pak ya. Iya ya. Nah, jadi gini nanti Bapak Ibu, saran saya yang terbaik pertama adalah bentuk dulu kelompoknya, terus pilih dari yang saya kirim tadi mau yang mana. Jadi satu kelompok tentu satu alamat tujuan, nggak boleh 2. Nah gitu, makanya saya kasih agak berapa tadi 7 tadi ya, supaya nanti Bapak Ibu lebih mudah. Oh jadi sehingga dengan pilihan artikel tujuan udah jelas kan petunjuknya langsung bisa dibuka, langsung bisa dilihat, langsung bisa dibaca, langsung bisa dipelajari. Teknis terakhir submit saya akan tuntun, saya akan dampingi sampai final ya, saya akan dampingi sampai final, bukan saya lepas, bukan saya biarkan saja, tidak, tapi saya dampingi. Jadi saya tahu kelompok 1 sudah melakukan submit lewat pendampingan dari saya. Selesai tugasnya.
Nanti kelompok 2 sama, kelompok 3 sama. Maka ketika kelompok selesai semua. Pembayarannya kapan? Ya kita tunggu aja sampai ada jawaban dari publisher. Belum tentu bayarnya bulan Juni, belum tentu bayarnya bulan Juli. Bisa saja dia terbitnya bulan Oktober, ya sudah ada Oktober tadi kalau nggak salah. Ya ada Desember, ada November, ada Oktober. Bulan Agustus baru suruh bayar, atau bulan awal September suruh bayar kita misalkan, atau awal bulan pada periode itu terbit. Enggak apa-apa, nggak ada persoalan. Pak, kami kan sudah nggak mata kuliah ini. Iya, nggak ada mata kuliah ini lagi, bukan mata kuliah saya, tapi itu kan ada kewajiban. Nah, kira-kira begitu. Karena beberapa mahasiswa juga sama, di submitnya di Januari, baru kemarin dia bayar. Berapa bulan sudah lewat, sudah lewat semester yang lalu gitu. Ya, mata kuliah semester lalu submitnya di bulan Januari, terbitnya di bulan Mei, baru disuruh bayar. Sudah bukan mata kuliah itu dan bukan semester itu, tapi situ kan ada kewajiban. Enggak banyak Pak Caesar. Ya, kalau 600 dipikul bertiga 200-an, kalau 300 dipikul bertiga 100-an, kira-kira begitu. Ya, nanti ada pemberitahuannya. Nggak berat menurut saya nggak berat ya. Kalau Pak Fauzi geleng lah itu kalau segitu itu. Nah, nggak banyak itu. Iya Pak, izin Pak yang Apalagi Pak Agus lagi Pak. Kalau Pak Agus gimana Pak Agus? Mau tanya Pak Pak, Agus. izin maaf, saya belum mudeng ini Pak. Dengan ada tugas itu, karena ini baru standby dari nyetir Pak. Dari Bangkinang saya nih Pak. Nah, Baru sampai baru ini. Jadi ini tugasnya tugas apa ya Pak? tugasnya buat artikel Pak Agus. Buat artikel berkelompok tadi saya dengar Pak ya. Berkelompok, satu kelompok bertiga. Kebetulan jumlah temanya kelas gimana Pak? Temanya terkait dengan perilaku organisasi. Bisa ada panduan Pak ya? Organisasi UMKM, organisasi bisnis yang lainnya, organisasi pemerintahan, sifatnya SLR. Atau pakai aplikasi SLR Pak? Bukan aplikasinya Pak? Metode penulisannya menggunakan kepustakaan Pak. Oh. SL itu Systematic Literature Review, ya. Systematic Literature Review itu bahasa Inggrisnya Pak. Bahasa Indonesianya itu cukup kepustakaan saja. Itu kapan kumpulnya Pak? Kumpulnya pada hari pertama ujian akhir semester. Sekitar Juni itu. Mungkin gitu. Juni akhir itu. Oh, berarti berkelompok Pak ya. Itu bayar bayar untuk apa itu Pak? Ya, untuk terbitnya langsung. Terbitnya di mana Pak? Sudah saya kasih itu Pak, apanya Pak, listnya ada Pak. Panduan Pak ya? Nah, ini saya belum bisa apa-apa nih Pak, kan ini baru parkir Pak. Ya. Jadi maaf ini agak latah Pak. Maaf agak latah Pak. Nggak apa-apa Pak. Karena nanti salah-salah kita kan nggak dapat info kan, sayang juga kan Pak. Ya. Pak, ini bagus itu Pak. Bagus terbitnya di media kami lagi Pak, jelas. Jurnal ini apa ini jurnal ini Pak? Boleh, begini Bapak Ibu. Kalau mau terbit di media cetak dalam bentuk opini. Opini. Ya, dalam bentuk opini, tentunya kan begitu. Ya, dalam bentuk opini yang akademis tentunya. Nah, di situ penulisnya tentu bertiga, 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakanlah buat opini situ. Oh, bentuk opini ya. Itu hanya sendiri atau kalau di surat kabar bisa rame-rame. Kalau opini setahu saya individu. Sendiri. Lah itu nggak bisa toh. Nggak bisa toh. Nggak bisa. Jadi yang bagus di jurnal. Kalau opini setahu saya sendiri nggak bisa Pak. Benar Pak, belum ada yang bertiga Pak. Nah, yang bertiga ini maksud tadi itu Pak. Ya. Pak. Jadi maksud saya tadi itu ada panduan dan langkah-langkah lah untuk memasukkan di jurnal itu Pak ya. Kalau untuk submit itu saya pandu Pak nanti Pak. Saya pandu dari awal sampai akhir. Dia terbitnya harus di jurnal yang itu kan Pak ya? Saya sudah kasih ada beberapa pilihan, ada 7. Pilih 1 saja. Ya. Oke. Dari 7 pilih 1.
petunjuknya sudah ada, namanya guidance. Guidance. Author guidance. Di Itu masing-masing. pembayaran boleh tahun depan, Pak? Ya tergantung penerbit, Pak. Bisa Penerbit, aja Pak, ya? tahun depan, Pak. Kalau Atau diterbitkan boleh tahun ngutang maksudnya? 2024 ya silakan aja bayar. Kira-kira Penerbitnya ini ada siapa itu, kaitannya Pak? dengan hasil akhir, Pak, ya? Ya, Pak Agus. Kira-kira ada nggak ini hubungannya nanti dengan hasil akhir kita di kelulusan itu, Pak? Setidaknya Jurnal itu siapa penerbitnya tuh? sudah Berani-berani tak bayaran? setelah submit itu berarti sudah bisa dinilai. Karena artikelnya sudah saya review lebih dulu, berarti saya sudah bisa menilai. Oh, gitu. Nah, Oh, bukti dibimbing. tuntas adalah submit. Iyalah, karena kita apa agak gimana gitu ketika ada berbunyi pembayaran, aduh PT lagi yang kemarin belum selesai. Jadi agak strain kalau dengar ada uang lagi nih, Pak. Makanya. Nggak mahal itu, Pak. Kalau 300 bagi 3 kan cuma 100, Pak. Iya, kalau waduh murah, Pak. Yang pas tak ada pening dia. Nah, kalau 600 bagi 3 juga masih 200, Pak. Nggak banyak, Pak. Nggak mahal itu, Pak. Ya, itu langsung ke penerbit nanti. Penerbit ya. Ya. Resmi. Iyalah, kalau gitu, Pak. Tidak ada Makasih, Pak. ilegal yang Pokoknya ada Bapak adalah legal masih semua. Bapak standby untuk membimbing kami nanti, Pak, ya. Iya. Saya Oke. akan bimbing sampai final submit. Itu Oke. sudah terakhir, sudah selesai, sudah tuntas. Untuk Ya, weh. konsultasi bisa dimulai dari judul setelah kelompok itu memilih jurnal mana yang akan dituju. Ini kelompok yang nentuin Bapak atau ketua kelas kami, Pak? Yang menentukan Atau adalah sendiri-sendiri? anggota kelas sendiri. Oh, gitu. Kalau yang menentukan saya nanti nggak adil, Pak. Karena jauh-jauh semua, Pak. Ya, yang dekat cuma dengan saya aja Pekanbaru kan. Makanya. Wes, Pak, aku tak mau tersuun, Pak. Ya, silakan. Ya, jelas Bapak Ibu ya dari saya penjelasannya. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar dan tentu akan menjadi lebih baik. Contoh SLR tadi sudah saya buka tadi ya di lembaran tadi. Tinggal Bapak Ibu contoh saja. Sudah modelnya juga tinggal diikuti saja. Pembayaran nanti saat ada LOE dan disampaikan kepada kita sebagai autor atau pemilik atau penulis untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk penerbitan artikel itu sendiri langsung ke rekening penerbit dan jumlahnya tidaklah mahal. Pak izin, Pak. Silakan, Izin, Pak. Pak. Oh ya, Ibu Vivi dulu boleh? Bu Vivi, bukan? Iya. Baik, Pak, terima kasih. Saya mau nanya, Pak, untuk batas dari daftar pustakanya ada nggak, Pak? Nah, berapa daftar pustaka? Di jurnal itu tadi saya baca minimal tadi 15. Ada batasan minimum. Itu gunanya kita membaca guidance. Oh, jadi itu dari buku dan dari jurnal ya, Pak ya? Boleh Iya. diambil dari buku dan dari jurnal. Iya. Setiap penerbit punya panduan. Contoh, yang tadi siang saya menemukan minimum daftar pustakanya 12. Ada yang minimum 15. Ada yang minimum 20. Ada yang minimum 10. Ada. Untuk itu dibaca panduannya atau author guidance-nya. Kalau bahasa Inggris ditranslate saja ke bahasa Indonesia. Ambil intisarinya. Baik, itu Bu ya jawaban saya. Oke, baik, Pak. Silakan Pak Kozi. Siapa izin, Pak? Yang sebagai contoh ini JKMB ya, Pak ya? Ya, sebagai contoh. Daftar pustakanya berapa nih, Pak? Nah, daftar pustakanya kalau JKMB ini berapa ya? Kalau saya Pak sarannya itu kalau nggak ketemu gampang aja saya Pak. Contoh yang sudah ada berapa itu gitu aja Pak. Oh gitu, siap. Maksud saya gini Pak, kan Bapak bilang untuk jurnal masing-masing kelompok satu tidak boleh sama. Maksud gini, karena udah Bapak contoh ini dan kawan-kawan setuju yang satu kelompok, kan kebetulan kelompok kami Ibu Vivi sama Pak Devi, kawan-kawan setuju JKMB ini. Jadi biarlah kami pilih yang ini. Gitu Pak. Ya baik Pak. Nah,
Ini contohnya gini kalau saya Pak, kalau nggak ketemu dia berapa minimalnya, ambil aja salah satu jurnal yang sudah terbit berapa dia. Gitu Pak. Kalau saya supaya aman minimal 15. Supaya aman. Apapun jurnalnya. Apapun jurnal pas 15 Pak ya. Siap. Berarti gini Minimal. Pak, berarti kami booking JKBM ini kami Pak. Boleh. Kelompok kami. Siap. Oke. Silakan. Pak, izin Pak. Pak Cesar ya. Iya, itu Silakan, linknya kan ada 7 ya Pak. Ya. Nggak boleh sama setiap kelompok Pak, harus satu. Satu. Kalau dua nanti banyak duit keluar Pak. Bukan, maksudnya di satu link itu ada 2 kelompok yang nge-publish di link Oh yang jangan. sama, boleh nggak? Satu tujuan jurnal, satu kelompok. Tidak boleh satu tujuan jurnal, misalkan JKBM dua kelompok, enggak boleh. Jadi sini ada 3 kelompok, 3 berarti A, B, C. Kalau misalkan Pak Fauzi milih A, yang boleh, yang lain nggak boleh milih A lagi, yang boleh B dan C atau D. Sudah dipilih Pak JKBM tadi Pak. Nah itu ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi JKBM sudah Pak Fauzi, monggo yang lain mau yang mana? Saya jelasin. Kalau Pak Teguh di Kami mana? yang satu Pak, coba Pak, jurnal riset inspirasi manajemen Pak. Sebentar, saya buka ini saya. Yang nomor 1 ya. Iya. Riset inspirasi manajemen ini ya. Iya. Baik. Ini 500.000 biayanya menurut yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan nggak ada perubahan harga sehingga tidak sulit. Nah, itu terbuka Pak ya, terbuka Pak ya. Tidak terbuka, kan juga ada author guidance-nya itu Pak Cesar ya. Author guidance-nya ada. Fokus skopnya kita lihat. Nah, kita lihat author. Nah, di sini ada sama manajemen untuk berarti SDM, kemudian manajemen keuangan, manajemen marketing, dan entrepreneurship. Masuk, Bapak Ibu, berarti sudah bisa pakai ini. Terus pertanyaan lagi, Pak, berapa biayanya? Nah, ini kebetulan dibuatnya menu author fee. Klik saja author fee. Nah, itu angkanya 500. Ya, artikel publish. Ya, artikel publication-nya itu 500.000. Jadi bukan saya menetapkan, setelah saya baca saja saya tahu. Rekening juga sudah ada kalau nggak salah itu. Nah, itu ada nomor rekeningnya itu. Nah, ini rekeningnya. Nah, Banjarmasin dia. Nggak ada masalah. Ya, udah jelas. Jadi bayarnya ke sana. Nah, kemudian author guidance-nya atau panduannya, klik aja di sini. Nah, ini muncul author guidance-nya Bapak Ibu. Muncul ini semua. Anggaplah kita nggak ngerti bahasa Inggris. Di copy saja, di Google Translate, dipahami masing-masingnya, sudah berarti itulah dia. Kalau mau cepat lagi, ambil contoh yang sudah terbit. Ya, ambil contoh yang sudah terbit. Yang mana contoh yang sudah terbit? Di atas ini ada pilihan. Ya, ada home, about, login, register, pencarian, terus sekarang dan arsip. Klik aja di sekarang atau current atau arsip. Karena di sana ada dokumennya. Saya klik current. Nah, inilah yang contoh yang sudah terbit Pak Prama ya. Ini sudah terbit Pak Prema Cesar, sudah terbit. Sehingga apa? Saya bisa ngambil contoh yang sudah terbit. Misalkan ini, yang gampang aja ya. Nah ini misalkan, strategi produk berbasis kearifan lokal. Kita misalkan ini. Klik saja PDF-nya Pak Cesar, kan ada PDF-nya tuh. Klik. Lah begitu. Terus di sini ada pilihan download filenya. Klik download filenya. Supaya kita punya contoh yang sudah jadi pada jurnal yang kita ingin masukin. Terus apa? Kita buka. Nah, terus saya buka PDF-nya. Sekarang ini enggak ya saya ini kan dulu. Saya stop yang ini. Kelihatan Pak Cesar di layar? Enggak ya? Saya stop dulu yang ini. Belum Pak. Saya masuk ke jurnalnya. Ya,
Saya stop yang tadi, saya masuk ke jurnalnya supaya nampak. Nah, saya masuk ke jurnalnya. Ini jurnalnya. Nah, ini Pak Cesar. Ini jurnalnya. Strategi produk berbasis kearifan lokal. Judulnya singkat. Seperti apa nih? Orang penasaran sehingga orang membaca. Oke, kelihatan di layar. Nah, saya jelasin di sini. Ini contohnya Pak Cesar. Contoh yang sudah terbit. Ada berapa halaman? Hanya 9 halaman. Ada yang 12, ada yang 10, tergantung penerbitnya sendiri. Nah, ini contohnya, dia nggak banyak. Ya, ini juga SLR berdasarkan data-data yang sudah jadi, terus dia lakukan pengolahan, bukan menggunakan statistik, nggak ada statistiknya ini, kosong. Ya, dia hanya bercerita narasi, diikuti dengan data-data yang sesuai atau yang relevan. Nah, ini dia. Kan tidak ada statistiknya, Bapak Ibu. Disebut dengan SLR atau metode kepustakaan saja, ya. Nah, ini. Ya, ini hasilnya. Mereka buat seperti ini. Modelnya dia ada 2 kiri kanan. Ini contoh Pak Cesar kalau mau di sini, ya. Terus Pak Cesar, ini saya tutup dulu. Yang ini saya masuk lagi ke jurnalnya supaya pas. Ya, saya masuk lagi ke jurnalnya. Nah, ke sini. Nah, di sini tentu Pak Cesar bertanya kepada saya, contoh jurnalnya sudah ada. Terus tadi petunjuknya atau guidance-nya sudah ada. Author fee-nya juga sudah ada. Fokus dan scope-nya juga sudah ada. Pak, ada template-nya. Nah, ini Pak contoh template-nya. Di layar kelihatan ya? Di layar. Nah, itu ada jurnal template. Ya, tinggal masuk-masukkan aja nanti. Ikuti saja dari awal sampai akhir. Ya, semuanya pasti ada. Jadi Pak Cesar kalau nulis di sini ya di-download jurnal template-nya ini sehingga waktu meletakkan posisi ngikuti aja itu. Gitu. Sudah nggak repot-repot lagi. Kalau Bapak download itu ya sudah terbagi 2, ada kolom 1, ada kolom 2. Tinggal ngikuti saja, namanya template. Jadi yang penulis itu tinggal masuk-masukkan sesuai dengan isian itu. Gitu. Itu Pak Cesar, sudah saya jawab. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Cesar? Mengerti Pak, siap. Nah, jadi menggunakan metode SLR atau kepustakaan. Ya. Gak usah banyak-banyak, 5 jurnal cukup itu. Udah ceritalah situ seperti apa. Cari jurnal yang terbaru tahun 2023 tentunya. Oke? Pak, saya mencarinya di mana? Nah, cari di Google Scholar. Nah, Google Scholar ini. Ini saya stop dulu ya. Saya stop dulu. Saya masuk ke Google Scholar untuk mencari. Ini pertanyaan, gimana saya mencari referensinya, Pak? Masuk ke Google Scholar. Nah, supaya mantap. Nah, ini contohnya. Belum saya ini kan. Tunggu, saya bagi dulu. Mana nih? Nah, nih. Saya masuk Google Scholar. Wah, Google Scholar. Loh. Oh. Mana dia? Ini bukan. Google Scholar. Nggak ada. Oh, ini dia. Muncul ya. Google Scholar. Sini aja, saya buka baru aja. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu. Lewat Google Scholar, dari Google biasa, ada Google Scholar, klik aja Google Scholar-nya ini. Ya, nampak ya di layar Bapak Ibu ya. Oh ya, nampak. Oke. Ini dari Google biasa, saya cari Scholar. Muncul ini. Klik saja di sini Google Scholar. Terus, nah, ada pilihan namanya Google Cendekia atau Google Scholar. Ketik saja inginnya apa. Misalkan inginnya UMKM. UMKM. Ketik aja begitu. Ya. Langsung Bapak Ibu enter. Nah, ini terus di sini yang ada hubungan dengan UMKM semua. Tapi ingat di sini ada pilihan kapan saja, tahun 2023, 22 dan seterusnya, atau rentang waktu, rentang khusus. Nah, kalau bisa Bapak Ibu cari yang tahun 2023. Klik aja tahun 2023. Klik. Nah, sehingga yang ditampilkan di sini semua UMKM yang ada hubungannya dengan tahun 2023. Judulnya macam-macam judul. Ini dia contoh-contoh judul. Oke, ini contoh-contoh judulnya Bapak Ibu. Nah, tinggal ngikuti contoh itu. Yang mana mau diambil. Atau misalkan Bapak Ibu pingin, saya kalau misalkan mau melanjutkan punya saya misalkan. Nah, ini ada Google Scholar punya saya. Di layar masih kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya. Oke. Nah, di tempat saya juga ada terkait dengan misalkan yang SLR. Ini contohnya. Marketing mix meningkatkan volume penjualan UMKM di era COVID 2019. Ataupun yang lainnya. Kita contoh, di sini kita buka lagi, nanti ada ini. Inovasi dan kreativitas, entrepreneurship, bibliometrik analisis misalkan. Contoh seperti itu. Ya. Dan masih ada lagi yang lainnya. Ini sifatnya SLR. Tinggal dicek saja mana mau. Jadi kalau dari Google Scholar seperti ini, sudah saya ketik UMKM, dibatasi tahun 2023, maka akan muncul judul-judul yang terbit tahun 2023. Dibaca-baca saja, sepintas lalu, pingin yang mana nanti. Gitu. Ini contoh lagi contohnya, literatur review, peran e-commerce dalam meningkatkan pendapatan UMKM misalkan. Silakan, nggak ada masalah. Ya. Contoh lagi yang lain. Literatur review, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan informasi pada UMKM. Dan masih banyak lagi yang lain, ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Pak izin Pak. Iya, silakan. Boleh artikelnya review jurnal boleh Pak? Iya, ini kan review jurnal ini Pak. Oh, oke Pak. Boleh Pak. Kan sifatnya kan apa namanya literatur review Pak. Boleh, silakan. Ataupun seperti tadi kayak konsep tadi kan semuanya kan dari pustaka semua Pak. Tidak ada kata-kata pengaruh, nggak ada. Kalau pengaruh kan harus ada angka-angka, statistik enggak perlu Pak. Enggak perlu itu. Contohnya cukup banyak. Iya Pak. Jadi kan. Jadi Silakan Bu. Jadi ini kualitatif ya Pak ya? Ya, kualitatif betul Bu. Karena waktunya pendek, jadi nggak perlu menghitung statistik ini itu, nggak perlu lagi Bapak Ibu. Iya Pak, saya kan ingat kalau riset ini kan kita harus mengetahui juga apa riset gap itu Pak. Jadi ini kan nggak perlu juga kan kita bersambung jurnal yang sebelumnya telah diteliti. Intinya kan literatur aja Pak ya. Iya. Siap. Ya, silakan Bapak Ibu. Bisa ada di sana. Ini mudah-mudahan bisa membantu untuk cari di sini nih. Contoh ini, strategi UMKM sukses jualan online di marketplace. Diklik saja nanti isinya apa. Ini contoh ini adalah kualitatif. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicari di sini mau yang seperti apa. Nanti setelah dapat, jadikan ATM. Tahu ATM Bapak Ibu? Amati, tiru, modifikasi.
modifikasi. Jadi bukan ATM Pak Fauzi, enggak. Kalau ATM Pak Fauzi yang keluarnya lain nanti. Lain lagi Pak ya, dolar. Di sini yang saya katakan ATM adalah amati dulu, terus cocok, ditiru, kemudian dimodifikasi. Izin Pak. Gitu. Ya silakan Bu Vivi. Begini Pak, kami kan untuk jurnalnya kan masih pemula lah Pak ya. Jadi Iya. bisa nggak Pak dikasih tips and trick untuk modifikasi jurnal sebelumnya begitu Pak? Gampang itu jawabannya Bu, nggak ribet. Ini untuk semuanya nih. Bagus pertanyaannya itu Bu. Saya masuk ke sini. Saya ganti ini ya. Saya harus keluar dari cendekia dulu ya. Jadi saya masuk ke Google biasa. Untuk jurnal, untuk Google Scholar sudah tahu Bapak Ibu ya? Sudah tahu saya rasa ini. Tinggal Bapak Ibu ini aja. Catat tadi di situ Google Scholar. Berikutnya menjawab pertanyaan Ibu Vivi. Nah, saya harus keluar dari Google Scholar supaya gampang. Nah, saya masuk ke Google biasa, ya kan? Nih, saya ketik aja sini. Ketik aja ini Bu, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Di paling atas, silakan. Lewat laptopnya masing-masing, tinggal nanti dijalankan. Ya, yang paling atas itu, Quillbot namanya. Ya, namanya Quillbot, Bapak Ibu ya. Ada situ ya. Ya Pak, intinya kan para prase kan Pak. Nah, para Iya, prase. udah. Iya, berarti kaliber kita rubah lewat situ kan. Nah, dirubah lewat sini. Caranya bagaimana? Ya diklik saja itu para prasenya itu. Klik. Nah, ya, klik aja ini. Nah, ini kan gratisan ya. Kalau mau premium tentu beli. Ya kan? Nah, ini gratisan Bapak Ibu. Nah, gratisan ini tinggal klik-klik saja. Ya, diklik-klik saja di situ nanti. Kita misalkan ini. Tadi yang ada kita buka tadi satu. Ini. Ini yang kita buka tadi judulnya strategi produk berbasis kearifan lokal. Saya misalkan saya ngambil paragraf 1 di antara salah satu ini aja lah. Mana ya aku cari ya, yang pendek saja paragrafnya. Ini paragrafnya. Nah, ini paragrafnya. Sehingga nah, nih. Contoh ini Bapak Ibu. Saya copy. Saya jadikan satu baris biar gampang Bapak, satu baris saja. Terus mana tadi yang satu lagi? Nah, sampai sini. Nah, caranya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu langsung copy dari file PDF, kemudian langsung di copy ke, kelihatan nggak di sana di layar? Oh, kelihatan ya. Langsung Bapak Ibu copy ke ini, ke lembaran Quillbot, itu nggak jalan nanti. Dia berserak-serak. Jadi bagaimana supaya jalan? Ini saya stop dulu. Caranya Bapak Ibu, setelah di copy itu kopinya ke Word dulu. Ya, contoh begini. Nah ini. Waktu di copy ini kan berserak-serak, terpotong-potong, lari-lari dia. Jadi nggak tepat kalau kita masukkan dalam Quillbot. Caranya bagaimana? Diperbaiki dulu. Nah, misalkan seperti ini. Saya perbagi dulu. Ya, saya perbagi dulu sehingga menjadi benar gitu loh. Ya, saya perbagi dulu ini penulisannya. Hurufnya saya besarkan supaya lebih nampak. Nah, saya perbagi dulu semua. Nah, sehingga tidak ada yang terpotong-potong. Ya, diperbagi dulu Bapak Ibu. Saya inginkan Bapak Ibu betul-betul bisa mendapat kemudahan sehingga minimize kesulitan. Nah, kan sudah saya atur. Kalau tadi terpotong-potong, sekarang sudah saya atur penulisannya. Ini satu paragraf Bapak Ibu ya. Ini satu paragraf. Jadi caranya adalah per paragraf saja. Terus gimana langkah berikutnya? Setelah berbagi di Word, di copy Bapak Ibu.
Nah, copy begini Bapak Ibu, di copy biasa, baru diletakkan di sini Bapak Ibu. Nah, begitu. Ya. Di copy, setelah itu apa? Ada pilihan sini modelnya atau mode. Ada standar, ada fluence ya. Karena ini gratis, bisanya hanya 2, standar dan fluence. Kita coba, hanya saja nanti Bapak Ibu, ini nanti bisa oleh Quillbot itu dirubah ke dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa, nanti terjemahkan aja pakai Google Translate. Nah, setelah kita copy seperti ini, nggak nampak ya, sorry Bapak Ibu. Saya stop dulu. Mana nih, saya stop. Saya masuk ke Quillbot. Nah, ini kan saya kopikan ke Quillbot Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi setelah diperbaiki di Word, supaya tidak berserak-serak, terus copy ke Quillbot. Nah, Quillbot seperti ini. Baru kita klik paraphrase. Yang ini warna hijau di bawah ini. Klik paraphrase. Kita tunggu dia biar bekerja dulu. Yang gratisan tuh ya. Kalau mau yang ya premium, caranya premium. Nah, setelah ini sudah, anggaplah ini sudah benar Bapak Ibu, anggaplah ini sudah benar. Tapi kan bahasanya 2, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, maka ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Di copy, terus tentu Bapak Ibu masuk ke Google Google Translate, tentunya kan begitu. Ya, kenapa? Karena itu berserak-serak masih. Nah, kita copy aja. Nah, sehingga setelah masuk Google Translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kita setelah saya translate, saya akan bandingkan yang tulisan awal dengan tulisan setelah di Quillbot. Nah, ini saya akan contohkan Bapak Ibu setelah di Quillbot. Ini agak lambat punya saya, agak madan nih laptopnya nih. Udah capek kali. Nah, saya copy ke sini. Kalau kita baca, bentar, ini saya matikan yang tadi itu. Ya. Sebentar. Saya masuk ke yang Word. Yang sebelum dan sesudah. Nah, ini sebelum dan sesudah. Yang di atas itu sebelum, yang di bawahnya sesudah. Sesudah lakukan paraphrase. Tapi ingat, ini gratis. Kalau gratis tentu hasilnya tidak maksimum Bapak Ibu. Ya, tidak maksimum. Kalau gratis tidak maksimum. Ya. Ini contoh. Yang atas ini asli, paragraf kedua adalah perubahan menggunakan Quillbot gratis. Nah, saya akan mencontohkan penggunaan Quillbot yang berbayar. Ya, yang berbayar. Sebentar saya cek Quillbot tadi. Yang berbayar. Saya mau coba yang berbayar. Bentar Bapak Ibu. Yang gratis. Kalau ini maksudnya Yang gratis kalimatnya agak aneh, Pak ya. Ya, Iya, ini maklum. Iya, pengembangan jadi pengembangkan. Nah, nanti itu bisa diedit Pak ya. Saya Iya, mau Pak. coba yang berbayar. Sebentar Pak, saya cari dulu. Nah, ini. Quillbot. Nah, ini. Oke, saya masuk ke sini. Bentar, saya stop dulu. Masuk ke sini, keliru. Masuk ke sini. Saya akan berbagi. Bisa nggak nih ya? Quillbot yang baru. Oh. Berarti kalau nggak mau lewat situ
Atau masuk ke tab ini Kak. Oh ya. Nih. Oke. Nampak di layar, Pak? Nampak, Nampak Pak. ya? Nah, ini masih yang gratis. Nah, sekarang saya memberikan contoh yang punya saya yang berbayar. Kalau gratis, yang hidup hanya standar dan fluentnya saja. Yang formal, simple, kreatif, expand, shorten itu semuanya warnanya abu-abu atau tidak aktif. Nah, sekarang kita aktifkan dengan, tentu saya masuk dengan yang punya saya yang sudah berbayar. Nah, sudah aktif semua Bapak Ibu ya? Kelihatan itu di layar? Aktif semua kan? Nah, saya akan copy lagi yang pertama, paragraf yang pertama yang belum dirubah. Saya akan copy ke sini. Nah, enaknya di sini apa? Kalau sudah aktif, saya masuk ke Grammarly dulu. Nampak di sana Grammarly? Saya masuk Grammarly Checker. Terus saya pasti di Grammarly-nya sini Bapak Ibu. Kita biarkan dia mencari kesalahan. Sorry. Ini salah. Ini bahasa Indonesia. Saya rubah dalam bahasa Inggris dulu. Sorry. Saya rubah dalam bahasa Inggris dulu. Jadi saya translate yang tadi itu. Saya translate ke dalam bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ini saya kopikan ke kolom sini. Nah. Jadi yang bahasa Indonesia saya copy dulu ke dalam bahasa Inggris. Terus saya masukkan ke Grammarly. Yang merah-merah ini nggak perlu diganti karena sudah benar. Yang perlu diganti ini N. Nah, ini diganti. Kemudian ini titik. Ya, nah selesai. Terus ini setelah kita lakukan ini sudah benar. Ini apa nih? Mikro. Oh, hurufnya saja. Ini small. Ini medium. Ini enterprise. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang terblok warna merah. Kelihatan Bapak Ibu ya di layar ya. Kelihatan. Ini yang berbayar ya. Terus saya copy. Baru saya quillbot paraphrase. Nah, ini saya letakkan di sini. Terus ada pilihan standar, fluent, formal, simple, kreatif, expand, shorten, custom. Nah, custom. Kalau untuk penulisan ilmiah, saya klik custom. Terus saya ganti dengan akademik. Terus saya clearkan. Kenapa akademik? Supaya bahasanya betul-betul mengikuti bahasa ilmiah. Nah, ini setelah dia rubah, nanti ada perubahan-perubahan yang kadang-kadang memang nggak cocok, ya kita edit. Ini terus saya copy, saya translate lagi dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ya. Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, ini hasilnya. Terus saya copy, saya letakkan di baris yang atau paragraf yang ketiga. Supaya ada pembeda yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ini Bapak Ibu. Saya perlihatkan hasilnya. Yang quillbot yang pertama tadi saya inikan dulu. Nah, ini saya off-kan dulu ya. Caranya yang ini saya stop dulu. Saya masuk ke yang Word. Masuk yang ke Word. Nah, ini masuk ke sini Bapak Ibu. Yang saya cek. Nah, kelihatannya di layar ya Bapak Ibu ya. Mungkin tergantung layarnya Bapak Ibu besar atau kecil. Saya akan jelaskan. Yang pertama, paragraf pertama adalah asli, copy dari jurnal tertentu. Yang paragraf kedua itu menggunakan quillbot gratis, yaitu menggunakan standar. Yang paragraf ketiga menggunakan quillbot yang berbayar, menunya adalah custom akademik. Ada perbedaan kalau dibaca Bapak Ibu? Sangat berbeda, Pak. Dari susunan katanya sudah berbeda, tapi maksudnya sama. Lebih bagus bahasanya? Iya, lebih bagus, Pak. Itu cara saya katakan ATM, amati, tiru, modifikasi.
Izin Pak, jadi kalau untuk ngambil Pillbot yang premium itu kira-kira kita bayar berapa ya Pak ya? Murah meriah. Sebelum saya jawab, nah tentu harus saya tanya dulu Bapak Ibu. Saya nggak kenal dengan Shopee. Pak Sapudin harus ditanya dia tiap hari belanja ini. Ya kan? Nah, Pak Agustian itu juga tiap hari belanja di Shopee. Tahu semua ini ya, Shopee ya. Nah, kalau Pak Sapudin nggak usah dikasih tahu, itu udah luar biasa. Tiap hari masalahnya. Ada toko lagi tuh Pak, mungkin Pak. Ya, jadi Bapak Ibu masuk ke Shopee, terus cari aja Pillbot. Nah, silakan beli di situ. Cari yang 1 tahun. 1 tahun itu 40.000 kalau nggak salah. 40.000 itu geleng itu Pak Sapudin itu. Berapa lah 40.000 itu setahun? Ya setahun. Artinya 40.000 bagi 360 hari. Itu maksud saya. Sangat murah toh. Nah, silakan. Nanti setelah beli, nanti kan dikasih email yang mereka buatkan atau apa namanya passwordnya. Ya sudah. Syaratnya tidak boleh merubah email, tidak boleh merubah password yang sudah diberi oleh penjual tadi. Kalau dirubah ya nggak nyangkut, nggak mau dia hilang. Nanti kalau ada problem, nanti kan ada itu komunikasi lewat Shopee kan, tinggal minta klaim saja. Kok mati ya, kok nggak bisa ya. Saya beli 1 tahun, nanti diperbaiki sama mereka. Ya, kalau Shopee Pak Teguh udah biasa tuh Pak Teguh. Pokoknya siapa yang nggak ngerti Shopee, mau tak mau harus ke Shopee dulu. Iya Pak, betul. Saya Apalagi TV ya, TV ya. enggak Pak. Tapi tiap jam Pak. Tiap jam artinya sudah tahu lah itu. Jadi itu masuk ke Shopee, cari Pillbot supaya toko yang menjual Pillbot terbuka semua. Terus pilihlah yang menurut Bapak Ibu bisa dipercaya. Rentang harganya yang 1 tahun kurang lebih 40 sampai 60. Ya, saya udah cek Pak 49.000. Ya, itu rentangnya ya. Itu pasar Godin itu lantaran barang harian Pak. Yang lain Bapak kan dari Shopee. Nah, ya, jadi Shopee saja harganya. Oke, clear ya. Jadi pembeda yang saya tampilkan ini supaya Bapak Ibu tahu itu yang asli. Yang kedua adalah yang gratis. Yang ketiga berbayar. Dengan saya tampilkan, saya sampaikan, Bapak Ibu akan lebih percaya. Terjadi namanya ATM. Amati, tiru, modifikasi. Clear ya? Pak Fauzi? Ada pertanyaan Pak? Clear Pak. Clear. Pak Ruli? Clear Pak? Oke, Pak Teguh? Sementara clear Pak. Alhamdulillah. Kalau Pak Agus sama Pak Sapudin nggak usah ditanya Pak. Pekerjaannya sudah. Kita monitor aja Pak. Ya, itulah tujuan saya meletakkan yang asli, meletakkan yang gratis, meletakkan yang berbayar, supaya Bapak Ibu tidak menghayal, tapi prakteknya bisa dan bisa melakukan pembelian sendiri. Bisa melakukan sendiri tanpa harus saya ajarin lagi. Nah, saya miskin kalau saya kasih ilmu makin bertambah. Kalau satu kelas 9 orang semuanya bisa ditambah ilmu saya menurun ke 9 orang. Tapi kalau saya punya uang 100.000, saya kasih 1.000 atau 10.000, habis tinggal 10.000 uang saya. Nah itu saya katakan saya makin kaya. Nggak percaya kalau Pak Agus punya dia punya uang 100.000, ya dibagi ke kita semua 10.000. Pak Agus kebagian 10.000, kita 10.000. Tapi kalau ilmu, enggak. Saya kasih ke 9 orang, 9 orang berpunya semua, berarti saya ilmu saya bertambah. Loh kenapa? Nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kenapa? Ada kendala-kendala yang lain tahu. Kadang-kadang saya nggak tahu kendala itu, tapi saya harus bisa menjawab. Maka saya harus praktekkan sehingga bisa menjawab. Bertambah ilmu saya. Setuju Pak Agus ya?
Jadi kita di sini saya bukan mengajari Bapak Ibu, bukan menggurui Bapak Ibu, tapi berbagi ilmu. Setuju Pak Agus kita berbagi ilmu Pak Agus? Setuju Pak, berarti Pak. Oke, clear ya Bapak Ibu ya. Berarti bisa ya. Nah, tinggal nanti kerjasama dengan kelompok. Itu ya kerjasama dengan. Saya nama kulit dulu pokoknya Pak untuk sore yang mau bergabung Pak. Ya, pokoknya dia kerja Bapak Ibu kelompoknya yang mana. Dijamin. Oke, clear. Jadi usahakan para senior itu sebaik-baiknya kalau bisa 100% berbeda tapi maknanya bisa sama. Nah, itu Bapak Ibu. Clear? Kira-kira mudah-mudahan ini bisa membawa Bapak Ibu menjadi bertambah ilmunya. Kalau selama ini nggak tahu jadi tahu dengan perbedaan 1, 2, 3. Saya yakin Bapak Ibu juga ingin melakukan seperti itu. Tapi pesan saya, yang paragraf ketiga ini dibaca ulang lagi. Mana kata-kata kalimat yang nggak sesuai, itulah kita edit manual. Kemungkinan akan melenceng-lenceng itu ada. Makanya kita amati, kita tiru, kita modifikasi manual. Jangan sampai tidak diamati. Kalau tidak diamati nanti dia bahasanya ngaco-ngaco malah kita di reject atau ditolak lagi. Sudah dapat ilmunya, caranya juga sudah dapat. Silakan kalau ada pertanyaan. Karena untuk menjawab modifikasi yang ngomong tapi praktekkan. Baik Pak, ini mau memastikan lagi Pak. Ini jurnal ini apa yang menamakan Pak? Ya. Jurnal ini yang menamakan siapa gitu? Oh silakan Bapak Ibu sendiri kelompoknya kan kelompoknya ada 3 kan. Kelompoknya ada 3. Saya kasih 7 alternatif, pilih 1 dari satu kelompok. Pilih sendiri Pak. Selera Bapak Ibu saja, jangan selera saya ya. Clear ya. Kelompok demikian juga selera Bapak Ibu saja pilihannya. Tapi tetap saya dampingi dari mulai buat judul dengan catatan Bapak Ibu itu tadi ATM, amati tiru dulu yaitu cek di mana salah satunya paling mudah di Google sebelah baca cocok konsultasi itu ya. Terus berlanjut sampai nanti saya dampingi, saya ajari submit. Gitu, saya ajari, saya dampingi submit. Bukan Bapak Ibu mencari-cari sendiri, tapi saya dampingi, saya ajari. Baru tuntas pekerjaan itu. Bisa saja submitnya di bulan Juni, terus layarnya atau diterima nanti terbitnya tahun 2024. Sering-sering jadi, nggak ada persoalan. Pak kan sudah habis mata kuliah yang kemarin. Iya, kan bukan mata kuliah Bapak lagi, betul. Kan bukan semester Bapak lagi, betul. Tapi itu tetap tanggung jawab Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Nilai kan sudah dikeluarin. Begitu submit kan sudah ada dapat nilai. Cuma tanggung jawab jika nanti keluar ROE-nya diminta untuk melakukan pembayaran. Nah, disitulah Bapak saya katakan Ibu untuk menyelesaikannya. Kalau tidak diselesaikan bagaimana Pak? Ingat yang kita bawa di situ ada namanya Pascasarjana Universitas Lancang Uni. Masa gara-gara seperti kecil itu terus kita jadi malu kan benar. Clear ya Ibu ya. Gak ada lagi pertanyaannya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan berarti ini oke silakan Bu. Berarti untuk judul itu terserah dari kelompok ya Pak ya. Betul. Konsultasi sama Bapak ya. Boleh konsultasi, boleh tidak. Oh, baik Pak. Kalau mau konsultasi harus ATM. Berarti Bapak Ibu sudah membaca beberapa judul artikel atau jurnal.
Nah, dari judul-judul ini Pak, saya maunya seperti ini. Bagaimana? Misalkan oke atau tidak oke, begini ini lupa sedikit, oke, jalan. Ingat, judul itu tidak boleh melebihi dari 14 kata. Nah, itu dia. Kenapa judulnya simpel? Supaya ikuti aturan itu kita bisa tercapai dan seterusnya. Kalau mau konsultasi, judul jangan lupa ATM. Ya, sudah mengamati jurnal, sudah meniru, terus modifikasi judulnya. Nah, seperti ini contohnya kan. Yang asli, paragraf pertama, paragraf kedua, parafrase gratis, paragraf ketiga, parafrase premium. Hasilnya mana yang bagus? Insya Allah jawabannya dibandingkan 2 dan 3, Bapak Ibu mengatakan yang bagus nomor 3. Ya, karena begitu. Dengan membandingkan nanti misalkan ada 5 judul, terus Pak judul saya ini ada 5 yang saya modifikasi seperti ini. Oh ya, cocok, bagus. Nah, tinggal jalan. Itu. Karena banyak sudah ada. 5 jurnal itu sudah paham untuk menulis. Nah, ingat ATM. Saya rasa belum ada kendala. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau saat ini belum ada Pak, tapi mohon bimbingan ya Pak ya. Baik. Nah, sudah bisa dilakukan pembelian di Shopee. Ya, silakan saja. Dia 40 sampai 60.000 yang per tahun. Dibagi saja 360 hari, berapa rupiah habis per hari. Saya kira begitu, sangat murah sekali. Kalau saya duduk di Bare Solo, sekali makan itu 80.000. Berarti kalau saya beli Wilpot untuk 2 tahun pun lama-lama kali. Tapi kalau di Bare Solo, sekali duduk 80.000. Ya, paling murah itu, apalagi kalau ngambil misal kepala kakap. Kepala kakap 180.000, belum yang lain-lain. Kecuali kalau di misalkan versi mahasiswa sekali duduk paling 15.000. Jadi kita versi mahasiswa saja, yaitu membeli Wilpot untuk 1 tahun harganya rentang 40 sampai 60. Sudah paket hemat, menolong kerja Bapak Ibu. Silakan kalau tidak ada pertanyaan. Ya, berarti kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Oke, Bapak Ibu ya, sudah dapat ilmunya. Silakan dibeli, silakan dipraktekkan, dicoba-coba sehingga nanti lebih mudah mengerjakannya. Terima kasih atas perhatian dan atensi yang luar biasa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat istirahat. Waalaikumsalam.